Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli dinin salihah wa ala man wasalhuna salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa Ibnu Abbasin, lan den riwayataken saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Abbas. Qala ndika sapa Abdullah ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendiku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asajji Abdul Qais, maring wong kang jenenge Asajji Abdul Qais, itu nama orang. Dawuhnya inna fika khoslataini, inna fika ing sedune iku tetep ing dalem sira Abdul Qais khoslataini, utawi tingkah loro, yuhibbu kang demen huma ing khoslata ini sapa Allah Subhanahu wa taala. Nyatane dua tingkah iku al-hilmu hilim, wal anatu lan anteng tenang. Jadi ada sahabat namanya Asajji Abdul Qais. Beliau akan hadir kepada Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Kemudian dikatakan kepada dia, Asajji Abdul Qais, kalau kamu nanti mau menghadap Rasulullah harus yang sopan. Artinya lamma wasalu al-Madinah tabadiru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangsane wasalu wong akeh rombongan sing ngadep Nabi itu nyampe ke kota Madinah, badiru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, moko akeh-akeh sapa wong akeh ilan Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena rombongan itu menggunakan kendaraan unta, wa akila naqatahu Abdul Qais itu mengikat untanya. Selanjutnya wala bisa ahsana siyabihi, lan menganggo atau memakai sapa Abdul Qaisin ahsana siyabihi ing pakaian yang paling baik. Kenapa? Karena ingin menghadap kepada Nabi. Summa aqbala, kemudian Abdul Qaisin menghadap kepada Nabi.
Wa qarrabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu ila janibihi. Kemudian Abdul Qaisin didudukan oleh Nabi di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika dilihat bahwa As-Sajji Abdul Qais dia bersikap dengan penghormatan kepada Nabi, di antaranya sikap yang sopan santun, kemudian dia menggunakan pakaian yang baik, rapi. Hasana siyabihi, pakaian yang paling bagus dipakai untuk menghadap Nabi, artinya tidak angger menghadap kepada Nabi, tapi beliau Abdul Qais itu memakai pakaian yang baik, kemudian dengan tutur kata yang lemah lembut, hingga dikatakan kepada Abdul Qaisin oleh Rasulullah, inna fika khoslataini, kamu mempunyai dua tingkah yang disenangi oleh Allah. Apa rupanya? Al-hilmu, dia sabar, dia hilim, wal anatu, dan santai, tenang, sopan. Artinya kalau ditarik kesimpulan bahwa apabila kita ingin menghadap kepada guru kita, akan menghadap kepada gurunya anak-anak kita, mau menghadap kepada para habaib dzurriyyah Rasul, maka kita dianjurkan, disunahkan dengan sopan, lemah lembut, dan memakai pakaian yang baik. Jangan pakaian yang angger pakaian dipakai, karena kita akan menghadapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hormatilah kedudukan beliau, hormatilah ilmu-ilmu beliau, jadi menggunakan pakaian yang baik, jangan angger memakai pakaian. Jadi kita harus lebih baik kembali. Artinya karena di dalamnya ada penghormatan, maka disebutkan oleh Nabi dua hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Qais, yaitu adalah sifat al-hilmu dan al-anatu, sifat hilim dan tenang, sopan, anteng. Jadi itu bila ditarik kesimpulan seperti itu. Hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatakan saking Aisyah radhiyallahu, mugi-mugi ngridon sapa Allah anha maring Aisyah. Qalat, ngendika sapa Aisyah ing pangandikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saduhurina Rasulullah dawuh sapa Rasulullah, innallaha rafiqun, setuhune Allah iku rafiqun, iku lemah lembut, yuhibbur rifqa, yuhibbus demen sapa Allah ar-rifqa ing lemah lembut, fil amri ing dalam perkara, kullihi ing dalam iya sakabehane perkara. Artinya bahwa sifat lemah lembut itu disukai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah zat yang maha lemah lembut. Apa artinya Allah punya sifat maha lemah lembut? Perhatikan Bapak Ibu, bahwa fa innahu la yu'ajjilu bi uqubatil usati. Allah dengan lemah lembutnya tidak segera menyiksa orang-orang yang bermaksiat. Bal yumahilu liyatuba, bahkan Allah menunda terhadap siksaan itu pada orang-orang yang bermaksiat, liyatuba, agar supaya dia bertaubat atas dosa-dosanya. Tidak spontan ketika melanggar kemudian disiksa oleh Allah, akan tetapi masih ditunda oleh Allah untuk memberikan kesempatan apakah dia mau bertobat. Itu yang dikatakan, yang dimaksud dengan Allah maha lemah lembut. Bahkan hadirin rahimakumullah, orang yang mempunyai pelanggaran maksiat kepada Allah yang sangat besar masih ditunggu oleh Allah, sampai di mana dia pelanggarannya kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada orang yang membunuh 99 orang, tapi dibiarkan oleh Allah, tidak disiksa seketika, sampai dia membunuh sebanyak orang 99 orang. Satu ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya pada salah satu kiai, "Pak Kiai, kok cara sekarang kiai gitu?"
saya sudah membunuh sebanyak 99 orang. Mungkinkah taubat saya diterima oleh Allah? Kemudian dijawab oleh orang yang ditanya itu, saya rasa kalau 99 ini sulit untuk diterima taubatnya. Akhirnya si pembunuh tadi nggak telaten, kiai yang menjawab seperti itu dibunuh sekalian. Akhirnya jangkep 100 orang yang dibunuh. Maka orang itu bertanya lagi kepada seorang, akhirnya mungkin saja karena Allah Maha mengampuni. Maka walaupun sampean punya dosa sebesar itu, asalkan mau bertobat dan tidak kembali lagi atas perbuatannya, Allah akan memberikan pengampunan. Akhirnya dia berangkat menuju tempat untuk beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan dia meninggal dunia. Di pertengahan kata malaikat, juru siksa ini bagianku karena dia telah membunuh banyak orang. Kemudian katanya sahabat rahmat, malaikat rahmat yang berbicara, ini bagianku karena dia telah bertaubat. Setelah dilaporkan, suruh ukur dekat mana dari berangkatnya dia bertaubat dan sampainya pada tempat ibadah itu. Setelah diukur, karena ternyata lebih dekat, mendekati terhadap tempat dia akan bertobat itu sendiri, sehingga dia diponis untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah punya sifat zat maha lemah lembut, tidak langsung disiksa seketika kepada al-usad, orang-orang yang bermaksiat, bahkan menunda, diharapkan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan apabila dia bertobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa dia bagaikan orang yang tak punya dosa, asalkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di muka. Sedikitnya ada 3 syaratnya bertaubat bisa diterima. 1 diantaranya harus mencabut perbuatannya. Nomor 2, dalam hatinya harus hasad, tidak akan mengulangi kembali. Kemudian menjauhi dari perbuatan itu sendiri. Maka taubat sebesar apapun, dosa sebesar apapun, apabila ditaubati semacam itu, maka Allah akan menerima dosa taubat, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itulah yang dimaksud Allah Maha belas kasihan atau lemah lembut. Dengan demikian kita harus bersifat lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah. Kita harus lemah lembut. Wa anha dan riwayatakan saking Aisyah, anna nabiyya sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Nabi Muhammad ing pangandikan, innallaha rafiqun, innallaha sedune Allah iku rafiqun, iku zat kang maha welas atau lemah lembut. Yuhibbu seneng atau demen sapa Allah arifqa ing sifat lemah lembut. Wa yu'tilan maringi sapa Allah ala rifqi ing atase sifat tersebut. Wa yu'tilan maring sapa Allah ala rifqi ing atase lemah lembut ma ing barang la yu'ti kang orang tau maring sapa Allah alal unfi ing atase wong kang kasar. Al unfi itu kebalikan daripada arifku. Wa malan barang la yu'ti kang ora tau maring sapa Allah ala masiwa ing atase barang siwahum sakliyane arifku. Artinya Allah akan memberikan apapun, akan memberikan segala sesuatu kepada orang yang bersifat lemah lembut terhadap sesamanya atau terhadap orang lain. Ma la yu'ti alal unfi, terhadap sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang yang bersifat kasar. Jadi Allah akan membalas dengan apa yang pernah dilakukan, akan membalas sesuai dengan apa yang pernah dilakukan, di mana balasan itu tidak pernah akan diberikan kepada orang yang bersifat kasar. Jadi karena memang Rasulullah itu punya sifat pengampun, memberikan toleransi, memberikan kegampangan atau kelancaran dalam segala hal. Itu adalah akhlak Rasulullah yang memang dianjurkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri adalah zat yang maha lemah lembut, maka kita pun harus bersifat lemah lembut. Allah akan memberikan pahala
Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang yang bersifat lemah lembut. Tentunya tidak pernah hal itu diberikan pada orang yang bersifat kasar. Kasar omongannya, kasar sikapnya, dan kasar segala halnya. Allah tidak akan memberikan imbalan terhadap orang-orang yang bersifat kasar itu sendiri. Artinya hadirin rahimakumullah, karena memang mestinya seseorang semakin bertambah usia, mestinya semakin tampak sifat hilimnya, semakin tampak pula sifat ar-rafiq, sifat lemah lembuhnya dari tutur kata dan juga tingkah lakunya, mestinya semakin tampak. Kalau memang anak muda punya sifat yang kasar itu masih ada pantasnya. Kenapa? Memang darah muda. Akan tetapi dengan berlalunya umur atau usia, mestinya seseorang itu semakin matang, semakin dewasa, semakin bersifat lemah lembut, dan semakin melepas sifat-sifat yang kasar, semakin menjauhi murka yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita dengan tetangga kita tidak saling kasar, bahkan sebaliknya, betapa indahnya kehidupan ini. Yang satu saling memaafkan, kemudian yang lain memaklumi atas kesalahannya, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis. Karena memang Islam adalah agama yang indah, Islam agama yang teduh, damai, aman, santosa. Itulah Islam. Tidak seperti yang difitnahkan oleh kelompok lain bahwa Islam katanya sarang teroris dan lain sebagainya, sehingga mereka menuduh bahwa pondok pesantren adalah tempat cikal bakal daripada adanya teroris. Sebetulnya setelah diteliti, hadirin rahimakumullah, tidak demikian. Akan tetapi pondok pesantren adalah tempat di mana mereka menempa ilmu. Kemudian dari pondok pesantren itulah akan muncul tokoh-tokoh agama yang handal untuk memberikan anugerah, memberikan ayoman kepada masyarakatnya dengan ilmu yang mereka gali. Jadi kalau memang ada hal yang sifatnya akan menutup pondok pesantren, itu adalah lawan-lawan kita, yang tentunya andai kata tidak ada pondok pesantren 10 tahun, 20 tahun ke depan, apa jadinya negara ini? Jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya umur yang ada pada kita, mestinya kita semakin ada sifat lemah lembut, sifat-sifat yang sifatnya pemurka atau suka marah itu, mestinya hari demi hari kita semakin hari akan kita tanggalkan, kita tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Memang Rasulullah selalu berwasiat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, miraron, selalu Rasulullah berpesan kepada umatnya, ojo mangkelan, ojo mangkelan, ojo mangkelan. Hadis berikutnya, wa anha lan den riwayataken saking Sayyidatina Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, seduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku ngendika sapa Nabi, innar rifqa, setuhune sifat lemah lembut, la yakunu ora bakal ono fisaiin ing dalam siwiji-wiji, ing dalam perkara, illa zanahu, angin badhe menghiasi apa rifkun hu ing saiin, wala yunzaulan ora bakal den pecat den lepas, min saiin saking perkara, illa sanahu, kecuali sana celah atau bikin celah sesuatu itu, illa sanahu angin tadi celah hu ing syai'in. Artinya selama lemah lembut ada pada seseorang, maka lemah lembut itu akan menjadi hiasan bagi seseorang yang punya sifat lemah lembut. Artinya
apabila sifat lemah lembut ada pada seseorang, pastilah lemah lembut itu akan menjadi hiasan bagi seseorang. Kita bayangkan hadirin rahimakumullah, ada seorang ibu, ada seorang bapak, sabar sekali, tutur katanya lemah lembut, disalahi tidak pernah marah, suka menolong. Pasti sifat itu akan menjadi hiasan yang baik dan indah bagi orang yang bersifat dengan lemah lembut itu. Dan itulah sifat Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan sifat-sifat beliau tidak ada duanya. Bersama dengan orang kafir pun beliau itu bersifat menghormati orang lain dalam artian. Kemudian apalagi pada sesamanya, Rasulullah tidak pernah sombong, Rasulullah tidak pernah angkuh, dan selalu dihiasi dengan lemah lembut. Orangnya ganteng, orangnya sopan, lemah lembut, penolong. Siapa yang tidak akan sayang dan tidak cinta kepada beliau? Karena memang sifatnya seperti itu. Beruntunglah orang yang punya sifat mencintai pada Rasulullah dan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah adalah seorang nabi panutan, nabi terakhir, nabi paling mulia yang akan menolong kita dengan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Lanjutnya, wala yunza'u, dan tidak akan dilepas sifat arifku. Apabila seorang telah melepas dirinya dari sifat arifku, illa sanahu, maka dia akan memberikan celah dirinya apabila tidak berhiaskan dengan sifat lemah lembut. Seseorang yang tidak bersifat lemah lembut, tidak lemah lembut, maka dia pasti orang menilainya dia seorang yang celah. Kenapa? Karena tidak pernah lemah lembut, sedikit saja sudah marah, tidak pernah memberikan toleransi pada orang lain. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sifat rifqa, lemah lembut apabila ada pada seseorang, ada pada suatu, maka pastilah rifqah, lemah lembut itu akan memberikan, menghiasi indahnya akhlak yang mulia pada seorang itu saja. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersifatkan dengan sifat lemah lembut, pastilah akan tercela di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hadirin rahimakumullah, orang harus melepas sifat pemarahnya, sifat marahnya, dan dianjurkan untuk bersifat lemah lembut. Karena memang dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, kita memang dianjurkan untuk berlemah lembut dalam segala hal. Semoga kita bisa menerapkan, bisa melakukan dan bersikap dengan lemah lembut dalam segala hal dan dengan siapa saja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin ridhone sapa Allah anu saking Abi Hurairah. Qala ngandika sapa Abu Hurairah. Bala a'rabiyun fil masjidi. Bala pipis. Sapa a'rabiyun, sapa wong desa. Orang desa di Mekah itu jauh dari pinggir gunung yang gersang datang ke Masjid Rasulullah Muhammad SAW. Faqaman nasu, jadi datangnya dia langsung kencing di masjid. Katanya orang sekarang orang Badui itu orang-orang desa. Orang desa yang datang ke kota, ternyata dia kencing di masjid. Di dalam masjid itu ada Rasulullah, ada sahabat-sahabat yang lain. Faqaman nasu nulingat sapa annasu manungsa ilahi maring arabi iku. Dia qaufihi, untuk memberikan tindakan kepada mereka, kepada dia. Waktu Rasulullah ngomong-ngomongan dengan artinya mulang para sahabat, ternyata ada orang nyelonong-nyelonong kencing di masjid itu. Akhirnya spontan lah, apalagi Sayyidina Umar marah untuk memberikan sanksi, berikan tindakan kepada orang yang kencing di masjid itu.
Tapi masjidnya Pak, bukan masjid seperti sekarang pakai tehel, keramik, marmer, tidak. Masjid pada zaman Nabi itu adalah tanah yang dideplok, dibikin keras, dan tidak ada lemeknya. Tidak ada, sekarang kan hambal permadani Pak. Ini tanah keras karena dideplok lebih tinggi dari tempat yang lain. Adalah masjid pada zaman dahulu. Ya kemudian kencing. Ada sahabat orang Arabi datang mau kencing. Oleh Sayyidina Umar itu mau dipanggal kepalanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ojo katanya. Da'uhu ninggalo sapa sira kabeh wong Arabi. Wa ariku lan padha nyiramu sapa sira kabeh ala baulihi ing atase uyune Arabi sajlan kelawan sak timba min main saking banyu. Ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, dengan sifat lemah lembutnya Nabi. Walaupun ada seorang yang kencing di masjid, kata Nabi, ojo dikepu. Coba ada sekarang yang berani kencing di masjid ini, naudzubillah. Pasti ramai-ramai orang memegang. Kalau perlu dilemparkan keluar itu. Tapi Nabi dengan sifat lemah lembutnya, biarkan. Akhirnya setelah kencing, Arabi itu nyingkri, meninggalkan tempat itu. Kata Nabi, ariku ala bauli sajlan min ma'in. Siram tempatnya itu dengan air satu timba. Au danuban min ma'in, atau dari satu timba dari air. Kenapa Nabi kok menyuruhnya, kok nggak ditempeleng aja Pak ya? Karena kencing di masjid Pak ya. Siapapun orangnya pasti tidak terima. Kata Nabi, fa inna ma buistum, angin pasin buistum den utus sapa sira muyassirina ale dadi pira-pira wong kang gampangaken. Olam tub asulan ora den utus sapa sira kabeh muassirina hale dadi wong kang nyengsaraken, menyulitkan. Artinya ojo ditindak, ojo dikampleng ngono lho. Karena kita dilahirkan atau diutus muyassirina hale wong kang gampangaken, dan walam tub'asu lan ora diutus muassirina hale dadi wong kang mempersulit keadaan. Satu diantaranya dengan sifat rifqah dan lemah lembutnya Rasul, sehingga Rasulullah menghalangi untuk memberikan tindakan kepada orang yang kencing di masjid itu. Yang kedua, bahwa apabila yang najis tanah yang gampang diserap oleh air, maka cara mencucinya dengan cukup disiram. Tidak usah dipel seperti halnya yang berupa tehel atau keramik ini, maka disiram. Jadi ada dua hal di balik hadis ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyikapi dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh gampang marah. Yang kedua, bisa diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa apabila tanah yang kena najis, kena kencing, maka tidak usah diambil tanahnya kemudian dibuang yang terkena kencingnya, cukup disiram kalau memang tanah itu bisa menyerap air, seperti halnya masjid pada zaman dahulu itu. Jadi disiram, makanya kencingnya masuk ke dalam tanah, maka tempat itu sudah menjadi suci kembali. Jadi ini yang perlu ditauladani Bapak Ibu, bahwa kita menghadapi orang-orang awam, istilahnya Arabi itu orang awam yang jauh dari kota, di pedesaan, bahkan rumahnya cuma batu, jadi batu disusun jadikan rumah di dalamnya, tidak seperti rumah-rumah sekarang. Kemudian dia kencing di masjid. Rasulullah melarang mereka yang akan, kok coro sekarang akan menempeleng itu ya. Tapi Rasulullah menyatakan biarkan. Siraman kok ismari dak anu wong siraman. Itu diantaranya sifat lemah lembutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sifat lemah lembut Rasulullah dalam berdakwah, dalam kesehariannya, maka bisa banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Haru terhadap sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak gampang marah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan riwayatakan saking
Anas radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridan sallallahu anhu saking Anas. Hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Nabi. Yasiru wala tu'asiru. Yasiru gampangaken sapa sira wala tu'asiru lan aja nglarataken. Pergampanglah dan jangan mempersulit. Wabasiru lan padha gawe kabar bungao sapa sira kabeh wala tunafiru lan aja cerai berai atau lari sapa sira kabeh. Artinya saling gampang menggampangkan satu dengan yang lain, jangan mempersulit. Tentunya kalau saling gampang menggampangkan satu dengan yang lain, tentunya dengan lapang dada, dengan sifat lemah lembut, tentunya sifat marah itu betul-betul dibuang. Maka kata Nabi, yassiru wala tu'asiru, pergampang saja. Kalau memang gampang, ngapain dipersulit? Bahasa-bahasa sekarang seperti itu. Pergampanglah kalian semua, wala tu'asiru, jangan mempersulit. Wasiru wala tunafiru, dan berilah kabar baik. Wala tunafiru, jangan bercerai-berai. Jadi masih anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita harus selalu bersifat yang lemah lembut. Maka dilanjutkan an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Jarir bin Abdullah radhiyallahu, mungkin ridwan sapa Allah anhu saking Jarir bin Abdullah. Sami itu tahu kurumu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Nabi. Man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Man utawi sapane wong yuhramu din halang-halangi sapa man arifqa ing lemah lembut yuhramil khaira, maka den bakal den alang-alangi sapa wong al khairu ing kebagusan kullahu ing sekabiane al khair. Artinya orang yang tidak bersifat lemah lembut, dia akan terhalang kebaikan, segala kebaikan yang ada. Apabila dia tidak bersifat lemah lembut, bahkan sebaliknya, maka dia akan terhalang dari kebaikan segalanya. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu bersifat lemah lembut, maka akan dapatkan kebaikan kullahu secara keseluruhan. Jadi masih Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, di pesan berulang-ulang dalam beberapa hadis, kita diharapkan untuk selalu lemah lembut dalam segala tingkah laku, ucapan dan sebagainya. Jadi bahwa Rasulullah ini dalam hadis yang ke-7 ini, orang yang terhalang, artinya tidak menjadi orang yang lemah lembut, maka dia akan terhalang kebaikan secara keseluruhan. Dalam artian apabila kita ingin mendapatkan kebaikan secara normal, secara total, maka kita harus berlemah lembut kepada sesama tentunya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan sedaya wong lanang kala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertamu pada Rasulullah, hadir pada Rasulullah, kemudian setelah sampai pada Nabi, ausini ya Rasulullah, tolong sampean kasih wasiat saya ya Rasulullah, wasiat yang bermanfaat bagi saya ya Rasulullah, tolong wasiati saya ya Rasulullah, pesani ya Allah ya Rasulullah. Qala Nabi memberikan wasiat kepada dia, karena dia minta kepadanya, la taghdab, ojo mangkelan. Faraddadahu miraran, dan Rasulullah mengulang-ulang bacaan la taghdab. Qala la taghdab, ojo mangkelan. Artinya seperti keterangan di muka bahwa Nabi Muhammad SAW apabila yang diganggu adalah diri pribadinya, maka Nabi dengan lapang dada, tidak pernah marah, sedikit pun tidak marah. Sampai urusan nyawa, ketika Nabi Muhammad akan dipenggal, orang yang akan memenggal itu sampai jatuh dari kudanya, Nabi Muhammad masih memberikan pertolongan kepada seorang sahabat yang akan memenggal Rasulullah Muhammad dari belakang, dikejar dengan kuda. Jatuhlah kuda itu
Nabi Muhammad masih memberikan pertolongan kepada dia. Bangunlah, dibantu oleh Nabi untuk membangunkan, dan dia bisa naik ke atas kudanya lagi. Setelah dia di atas kuda mengejar Nabi lagi untuk membunuh Nabi, terjatuh lagi sampai 3 kali. Rasulullah masih memaafkan kejadian itu, padahal dia akan memenggal dengan pedang yang telah terhunus, diayunkan pedangnya itu, akan tapi setelah diayunkan kepada Rasulullah, jatuhlah dia dengan kuda-kudanya sampai terjadi 3 kali. Rasulullah masih memaafkan dan mengampuni. Itulah sifat lemah lembut Rasulullah yang pada akhirnya dia masuk Islam. Kemudian lagi yang pernah diceritakan kemarin bahwa Rasulullah di saat sepulang dari perang, kehujanan, semua sahabat sama-sama basah seluruh gamis dan jubahnya. Kemudian untuk istirahat, baju-baju yang basah kemudian dikaitkan, digantung agar supaya lebih kering, dan begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad istirahat berbaring, maka ada sebilah pedang yang ada di leher Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad, hai Muhammad, siapa yang akan menghalangi kamu sekarang? Kamu saya bunuh sekarang. Ketika Rasulullah menjawab Allah yang akan menolong, maka dia gemetar, jatuhlah pedangnya, dibalas oleh Nabi di lehernya, dikalungkan. May yamna'uka minni ya Datsur, wahai Datsur, siapa yang akan menolong dirimu sekarang? La ahad katanya, tidak ada seorang pun yang akan menolong saya, ampunilah saya Muhammad. Akhirnya dengan sifat lemah lembut Nabi Muhammad itu, dia masuk Islam. Artinya ketika orang yang membalas itu akan membunuh Nabi itu gagal, bukan kita malah sebaliknya membunuh terlebih dahulu agar supaya dia tidak melanjutkan niat jahatnya, tapi Nabi Muhammad malah memberikan maaf kepada orang yang sekalipun memberikan orang yang akan membunuh diri Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Di sini seorang sahabat yang matur kepada Nabi Muhammad, wasiatilah saya Rasulullah. Apa pesan Nabi? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Kok cara sekarang ojo mangkelan. Diulang-ulang. Dan memang Nabi sebelum memberikan wasiat kepada orang lain, memulai dirinya, yaitu adalah tidak marah beliau. Walaupun diganggu, bahkan sampai diancam keselamatannya, bahkan nyawanya pun, Rasulullah tidak pernah marah, akan tapi memberi pemaafan kepada mereka. Sehingga dengan hal itu, dengan sikap lemah lembut Nabi, dengan dari cara Rasulullah berdakwah, sehingga banyak orang yang masuk Islam karena haru terhadap sikap dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh terhadap Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, karena Nabi mengatakan la taghdab, ojo mangkelan. Kita tanggalkan yang namanya mangkelan itu, menjadi orang yang menjadi lemah lembut dalam sikap kita, tingkah laku kita, omongan kita, ucapan kita meniru pada akhlak Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita anteng di masyarakat, tidak banyak musuh yang jelas. Tapi kalau gampang marah, diganggu sedikit marah, yang jelas pasti akan banyak musuhnya. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru beliau, sehingga kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita termasuk innama yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan kepada bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kita mencintai pada Nabi Muhammad. Insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi itu semua menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi dan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga kita bisa meniru akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.